Maraknya tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan membuat masyarakat geram. Belum tuntas kasus dokter cabul di RSHS Bandung, masyarakat kembali dikejutkan dengan peristiwa serupa di Garut, Jawa Barat. Evaluasi mekanisme pengawasan praktik dokter sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang tercoreng. Lantas seperti apa langkah yang akan diambil? Kita akan berbincang pada malam hari ini dengan Dr. Syahril, anggota Konsil Kesehatan Indonesia. Selamat malam dokter, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam Mbak Ayu. Salam sehat semua. Salam sehat semua dokter. Baik dokter, ini mengenai kasus dokter cabul, sepertinya ini bagai fenomena gunung es yang semakin lama semakin banyak kasus yang menyeruak ke permukaan. Pastinya ini juga sangat memprihatinkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Menurut Anda, apakah ini ada kesalahan pada sistemik atau seperti apa Anda melihat kasus ini? Yang pertama, kita semua prihatin ya sangat malu sebetulnya, terutama profesi dokter dengan kejadian ini. Tapi kami meyakinkan bahwa ini bukan sistemik ya, tapi adalah oknum. Oke. Ya. Jadi ini dilakukan oleh oknum yang menyangkut dua hal. Yang pertama adalah etik dan disiplin, yang kedua adalah hukum yang dilanggar oleh oknum yang bersangkutan. Jadi sekali lagi bukan sistemik yang dilakukan oleh semua dokter atau profesi dokter. Oke baik, dokter kalau saya membaca juga KKI ini kan sebenarnya bisa mencabut STR dokter yang masih aktif dan juga terbukti melanggar etik maupun tidak kompeten begitu. Selanjutnya, apakah akan ada evaluasi ketat dari Anda atau dari KKI sendiri untuk bisa menanggulangi kasus seperti ini dengan konsekuensi menyabut STR dari dokter yang aktif? Ya, yang pertama memang betul ya, KKI menerbitkan STR yang dipergunakan selanjutnya untuk surat izin praktek ya. Nah, di KKI sendiri ada yang disebut dengan Majelis Disiplin Profesi yang melakukan pengawasan ya sekaligus evaluasi dan penindakan apabila ada anggota medis maupun tenaga kesehatan yang melanggar disiplin profesi itu. Nah, tentu saja dengan kejadian ini kita harus memperbaikannya secara sistemik. Nah, saya ulangi ya, perbaikannya adalah secara sistemik, bukan kejadiannya ini sistemik. Nah, kenapa saya sebut sistemik? Karena ini menyangkut banyak institusi dari hulu sampai ke hilir. Ya, artinya apa? Mulai dari dia masuk pendidikan, kemudian lulus pendidikan, kemudian juga masuk kompetensi, dan selama dia melakukan praktek perlu ada suatu pengawasan-pengawasan yang secara berkala dilakukan untuk senantiasa mengawasi dan mengingatkan semua dokter atau tenaga kesehatan untuk melakukan disiplin profesi dengan baik. Oke, evaluasi dan pengawasan sistemik yang Anda katakan ini langkah konkretnya akan seperti apa nantinya, Dok? Nah, contoh gini, seorang dokter itu kan pendidikannya di Fakultas Kedokteran, ya, berarti dari universitas atau dari Fakultas Kedokteran. Yang kedua, dia berpraktek di rumah sakit pendidikan, itu milik Kementerian Kesehatan. Nah, untuk itu ada suatu kebersamaan antara pendidikan dan rumah sakit di dalam rangka untuk melakukan pengawasan berkala terhadap dokter-dokter yang sedang berpraktek. Nah, tentu saja dengan kolaborasi ini harus membuat suatu kesepakatan bagaimana peserta didik yang akan masuk, yaitu dilakukan tes psikologis ya, MMPI-nya, supaya akan kelihatan calon-calon ini apakah memang dia ada bermasalah dalam kejiwaan atau tidak. Nah, selanjutnya dilakukan juga evaluasi secara rutin, mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali, yang dilakukan secara berkelanjutan sampai dia selesai pendidikan. Gitu Pak ya. Oke, dokter mungkin bisa dikomentari juga mengenai kasus terbaru mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Malang. Apakah sudah ada update terkininya, dokter? Ya, jadi itu hampir sama ya sebetulnya yang ada di Bandung, di Garut, di Malang. Intinya ada terjadi dua hal, yaitu pelanggaran disiplin dan juga pelanggaran hukum. Nah, ini untuk yang di Bandung dan di Garut kita sudah melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan untuk disiplinnya, pelanggarannya, sedangkan untuk kasus hukumnya dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Saya kira ini suatu hal yang berbeda, termasuk yang di Malang juga. Nah, tentu saja ke depannya untuk kasus etik dan disiplin itu ranahnya adalah
kami, yaitu Konsil Kesehatan, ya, melalui Majelis Disiplin Profesi, sementara kasus hukum dilakukan oleh kepolisian yang akan menindaklanjuti. Oke, dokter, kalau kita melihat kasus-kasus yang belakangan terjadi ini, salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur medis yang akan dilakukan ke tubuhnya begitu. Apakah menurut Anda memang perlu masyarakat harus mengetahui sebelum memeriksakan diri prosedur apa saja yang akan dilakukan ke tubuhnya secara detail? Ya, jadi begini, sebetulnya ya pemerintah di setiap negara, bahkan internasional, itu sudah membuat suatu SOP yang melindungi masyarakat di dalam hal pelayanan kesehatan. Makanya ada seorang dokter, pelayan kesehatan harus memberikan informasi yang jelas, Oke. dan memberikan informed consent ya kepada pasien atau keluarganya apabila akan dilakukan tindakan. Nah itu dokter harus menyampaikan apa-apa saja yang akan dilakukan. Nah biasanya di setiap rumah sakit itu ditempel hak dan kewajiban dari pasien sehingga dia mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Nah khusus dengan kasus yang seperti ini, maka sebaiknya memang pasien harus meminta penjelasan lebih dulu dari setiap dokter atau tenaga kesehatan lain setiap apa yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Jadi jangan sampai nanti dia tahu-tahu periksa gitu ya tanpa diberikan informasi, maka pasien berhak menolaknya. Bahkan kalau Oke. suatu tindakan pasien harus tanda tangan sebagai persetujuan, gitu, Mbak. Oke, Itu sudah berlaku ya, sudah berlaku baik. selama ini sebetulnya. Baik, dokter, katakanlah ada dokter-dokter yang mungkin tidak memberikan informasi atau komunikasi mengenai prosedur apa saja yang akan dilakukan kepada pasien dan mungkin kita juga pernah menemui beberapa dokter yang komunikasinya tidak sebaik itu begitu. Apa yang harus dilakukan? Kemana bisa mengadu, dokter? Ya, jadi untuk pengaduan disiplin kedokteran ini bisa dilakukan melalui Majelis Disiplin Profesi Konsil Kesehatan, bisa dilakukan. Tetapi kalau untuk dia di suatu daerah bisa melaporkannya kepada dinas kesehatan yang memang membawahi dokter-dokter di dalam hal memberikan perizinan. Oke. Jadi dokter-dokter itu kan perizinannya ada di kabupaten kota tuh Pak ya. Maka dia mempunyai suatu tanggung jawab juga untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Oke, baik, terakhir dokter, ini kan korban-korban sudah berjatuhan sayangnya terkait dengan kasus pencabulan di layanan kesehatan ini. Apakah kemudian KKI akan memberikan bantuan pada korban pelecehan seperti mungkin pendampingan atau bantuan psikologis? Oh ya, tentu. Jadi kami saat ini pertama kepada yang sedang melakukan pendidikan, itu kita akan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan untuk menentukan status psikologisnya, Oke. dan ke depan kita akan lakukan suatu evaluasi secara berkala. Nah khusus KKI itu akan memberikan edukasi-edukasi kepada calon dokter yang akan berpraktek pada saat dia mendaftarkan sebagai STR itu dan akan berpraktek melalui SIP-nya, bagaimana dia harus melakukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan kepada dia. Sehingga keberadaan dokter itu di samping menjaga mutu dan kompetensi juga harus melindungi dan memberikan jaminan hukum terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Oke, pastinya sangat disayangkan berita atau kejadian semacam ini harus ada di tengah masyarakat. Kita sama-sama berharap semoga evaluasi yang mendalam ini bisa akhirnya nanti merubah wajah layanan kesehatan Indonesia dan kembali mengembalikan kepercayaan dari masyarakat untuk bisa berobat kembali untuk melayani masyarakat. Kemudian terima kasih telah bergabung bersama kami Dr. Syahril, anggota Konsul Kesehatan Indonesia.